Oke, selamat datang di channel yang sangat populer dan sangat terkenal. Manajemen Istek, gua di sini mau bawain cerita story obrolan mistis bersama narasumber gua nih. Siapa namanya bang? Narasumber? Restu. Namanya Restu. Dia punya cerita mistis tentang kehidupan dia dulu. Cuma sharing Dia pengalaman dia pernah ada sesuatu lah yang bikin dia keinget gitu. Oke, langsung saja ke ceritanya. Halo bang, ya. cerita awal lu tuh gimana tuh pas punya kejadian itu bang? Pertama sih itu awalnya ini kisi-kisinya dulu ya. Sih. Awalnya gua yang pertama gua pernah ngeliat tuh yang orang-orang kesurupan. Selama itu gua pengen ngerasain gimana sih rasanya kesurupan tuh kayak gimana. Percaya sih percaya. Lu nantang dong? Enggak. Waktu itu emang pengen ngerasain aja sih. Gimana gitu rasanya kesurupan. Iya gitu, sisinya itu aja dulu. Terus pas lu nyoba nantang kayak gitu? Enggak nantang, cuma pengen tahu ya. Penasaran ya, dengan penasaran lu itu lu kena gak itu? Akhirnya kejadian tuh. Awal kejadian itu gimana tuh? Oke. Awal mulanya lu Oke. bisa kejadian itu. Berawal dari pengalaman gue ya. Ini pertama-tama awal ceritanya gini, Bahwa waktu itu gue pulang dari rumah cewek gue. Awalnya ya. Ribut gue sama cewek gue nih. Gue balik dari rumah dia. Nah kebetulan pas gua balik di jalan itu gua ketemu teman. Nah, temen gua ngajakin ngopi di rumahnya. Ya nggak terlalu jauh sih dari rumah gua. Lagi pengen refresh lah ya, kena ribut gitu. Diajak tuh ngopi gua ke rumah temennya nih. Awalnya ngopi lah biasa main gitar gitu. Ya, terus di situ kebetulan rumah temen gue itu dekat kebun ya, jadi rumahnya pinggir jalan, cuman gue nongkrongnya di belakangnya itu. Kebun kelapa? Kebun Hutan. Kayak gitulah. Hutan guys, hutan kayak ayam podana. Belakangnya ada saung, enak lah. Saung, gazebo. Nah ya gitu. Gazebo pergi ngopi nongkrong lah. Terus kebetulan itu kan gue dijemput tuh sama temen gue tuh pakai motor ke rumahnya. Terus pulang pun gue dianterin. Nah, gue beres ngopi, ngerokok ya, gitar-gitaran lah karena pengen nge-refresh otak kayak karena ribut gitu ya. Gue balik tuh agak jam 10 malam lah ya, sekitaran gitu. Nah gue balik dari rumah temen gue malam. Pulang dari situ yang awalnya gue ya fit lah. Nah pulang dari situ gue perasaan berat banget badan. Nah dari situ gue minta balik. Nah, sama temen gue tuh diantar. Nah diantar nyampe gang rumah gue. Kebetulan jam 10-an ya. Jam 10-an itu gue tadinya mau balik. Cuman gue gak enak badan. Mampir ke rumah temen gue tuh ada yang di atas. Rumahnya juga emang kebon, jadi gue ngelewatin kebon juga tuh. Rumahnya itu yang di atas. Bonawi kan kayak potona rungkat. Bonawi lah. Nah, di situ gue ketemu lagi temen gue tuh, badan gue nggak enak. Gue minta pijit ke temen gue, emang bisa mijit sih dia. Iya, gue minta pijit sama dia. Gue baru dipegang aja langsung kayak orang bingung, udah kesakitan. Nggak jadi gue nggak jadi tuh. Nggak jadi gue diurut, nggak jadi sakit ya. Nah lama kemudian gue balik sendiri lagi tuh sekitaran yang mungkin jam 11-an atau setengah 12-an tuh balik gue sendiri dari rumah teman gue itu tuh yang kedua.
Nyampe rumah itu udah badan gak enak banget tuh, sebelah di sini nih, sebelah pundak gue sakit tuh, berat deh. Gue nyampe rumah, yang biasanya gue kalau nyampe rumah itu di kamar gue kan kebetulan ada TV. Biasanya kalau sebelum itu gue setel TV dulu, walaupun nggak ditonton si TV-nya, ya yang penting mah buat ngidupin suasana malam aja. Biasanya gitu. Terus gue biasanya main HP sebelum tidur. Ya. Biasa anak muda tuh. Terus habis itu gue merasa badan nggak enak. Gue balik, gue ambil air minum tuh, bawa ke kamar gue. Itu pengen langsung tidur, cuman gue minum dulu air segelas. Pas gue naruh air itu, pas gue mau tidur, Sung joprak tuh. Apa langsung pikiran nggak ada tuh? jadi gue langsung Tepar. gimana ya? Sungai joprak. Kayak ada yang narik. Oh, ada yang narik. Gue dari ubun-ubun kayak narik gitu, sakit. Pas gue tarik, nggak lama gue sambil berontak sampai gue ngucap istighfar, sampai katanya, sampai tetangga gue juga ngomong, sampai kedengeran gue teriak-teriak. Gue nggak itu. Nggak sadar? Setengah sadar. Pas gue tarik itu. Jam berapa? Kesadaran setengah sadar lah, kayak gue ngambang jadinya, apa dalam bentuknya apa gitu, ngambang. Nggak lama ngeliat nyokap gue, ya mungkin kaget kali ya nggak denger gue istighfar gitu. Itu kenapa di situ gue nggak mau ngejawab. Gue ngejawab, cuman nyokap gue nggak denger, tapi gue bisa ngeliat itu nyokap gue kayak efek gorila gitu. Gue nggak tahu dah. Lah gorila lah, Pargola pasukan gorila. Lanjut balik lagi. Jadi pas posisi itu gue di kamar ya. Gue istighfar, emang gue kayak mau berontak gitu, yang tadinya narik tapi gue kayak nolak. Makanya gue istighfar. Nah dari situ bang tuh hilang sadaran tuh, hitam itu mata. Pas ditariknya itu gue ngerasa sakit. Pernah gue berpikiran, apa gue mati? serius itu pengalaman sih ya, pertama kali. Nah saat itu gue tarik itu, gue udah pandangan gue hilang tuh, hitam semua. Tapi gue ngedengar nyokap gue istighfar. Pas gue nggak sadar tuh istighfar. Nah dari situ gue blank tuh. Nah pas ngeblank, gak lama kemudian mungkin nyokap gue nyari ke orang yang bisa lah ya, mungkin yang ngerti tentang kayak gitu-gituan. Nah disitu posisi gue nggak sadar ya, mungkin gue diceritain sama nyokap sampai keluar rumah nyari orang. Bentar. Ya iyalah, tokoh masyarakat ustad lah. Biasa yang suka ngobatin. Yang kayak gitu. Iya. Nah dalam posisi itu gue kan masih di kamar. Nggak lama abis di kamar itu gue tiba-tiba ada di ruang tamu. Wah, pindah sendiri apa gimana tuh? Nggak sadar. Nah pas gue di ruang tamunya itu gue setengah sadar lagi. Nah kebetulan bokap gue kan tidurnya di ruang tamu. Ya. Emang sukanya tidurnya di tehel gitu. Kebiasaan emang gitu. Ya tiba-tiba gue setengah sadar itu gue masuk setengah sadar lagi. Gue udah digendong. Enggak, maksudnya bokap gue tidur tuh gue udah dipegangin sama bokap aja pas sadar tuh. Gue di situ berontak tuh, kenapa? Dari situ gue masih setengah sadar. Nah pas gue dipegangin sama bokap gue blank lagi tuh, nggak lama tuh hitam lagi semua. Singkat cerita, nggak lama nyokap gue datang sama orang yang bisa itu tuh. Ustad lah. Gue di situ, pokoknya gue kadang ngeblank, kadang setengah sadar lagi, kadang ngeblank. Balik ke. Sempet pas kejadian bokap gue nahan gue ya, berontak kali ya.
berontak saat gua sangat sadar, berontak eh, di dalam gua nggak tahu ya itu di mana dunia lain apa di mananya ya, pas gua ngeblank itu tuh ada yang manggil nama gua. Ke bawah halusinasi. Ada sosok orang yang manggil gua. Tuh. Itu manggil di posisi di bawah apa di mana? Enggak, pas di rumah, Di pas rumah. gua lagi sama bokap Iya. gua itu tuh yang dipegangin. Kalau kan gua sadar nggak sadar. Manggil lu sosoknya kakek, nenek apa gimana? Nggak tahu sosoknya apa. Nggak dikasih lihat, nggak dikasih apa, pokoknya. Cuma suara muka hitam gitu. Enggak, jadi gua yang ngerasa dipanggil itu taunya orang yang nyembuhin itu manggil. Jadi gua ngerasa kepanggil pas dipanggil nama tuh, panggil nggak lama, oh, sadar. Ya. Pas gua ngeliat jam, udah sekitar jam 2:30. Wah, subuh. Berarti Wah, udah lama juga dari lama. 2:30 kejadian. Gua 2:30. ngeh 2:30. Gue suruh istighfar sama si orang Ustaz. kita itu. Ustaz ya. Lama gue udah sadar tuh ya. Terus gue di apa sih? Kasih air nggak biasanya dikasih air? Di jambi itu. Sampai ya. Lama suruh diminum tuh betul. Ya. Gue minum. Lama gue mual. Jackpot. Jackpot guys. Yang keluar apa tuh? Bawaan bisa apa tuh? Tempe. Kita emang udah makan tempe sih. Jadi Oke. oh, tapi kelihatan loh timunnya. Terus sampai kejadian itu lu sakit masih kerasa gak tuh setelah itunya? Badan pada sakit. pada luka. Udah luka. Wah, Luka. Jadi kejadiannya pas gue nggak sadar di kamar. berontak. Ya. Gue ngamuk. Berontak. Di situ ada kipas angin, pintu rusak semua, sampai lemari juga rusak. Jadi syuk. Tahu-tahu udah pada baret-baret aja sakit. Terus, nah balik lagi pas gua udah sadar ya, kasih minum masih si bapak itu, udah kasih amalan lah ini, kamu harus sholat ini, habis sholat baca ini, terus menerus ya katanya sih buat pelindung diri, pagar yang kayak gitu. Gue jaga-jaga. Dia nanya tuh gua, ada yang masih sakit gak badan? Iya, di sebelah sini nih, di punggung gua masih sakit. Sama dia dipencet tuh, pencet. Kalau dia bilang kalau misalkan mau muntahin aja semuanya. Jangan ditahan. Terus yang sakit juga bilang aja sakit. Iya. Pencet tuh yang sakit itu, sampai muntah banyak. Nggak berhenti tuh muntahnya. Sakit banget itu. Nah, alhamdulillah dari situ gua sadar, alhamdulillah ya kembali lagi kesadaran gua jadi normal lagi lah. Normal. Ya. Nah dari situ nggak lama gua disuruh cerita habis dari mana si bapak itu. Gua bilang aja gua dari rumah temen yang dekat rumah lah, cuman nggak jauh banget. Kebon. Yang pertama tuh temen gua yang pertama yang di saung itu tuh. Iya. Gue di situ ngopi, nggak lama emang agak kurang enak badan. Pulang dari situ gue minta diantar, kebetulan diantar sama temen gue. Nah dari situ gue nggak langsung pulang soalnya, jadi gue ke rumah temen gue lagi Mampir yang di atas ya. Kebetulan dia katanya suka bisa mijit lah, gue minta pijit. Kata si bapak. Lagi masuk angin ya? Gue pikir masuk angin. Iya, masuk angin. Yang kayak biasa, cuman emang sakit sih badan. Sama itu, ini mah ada yang jahil katanya. Jadi kayak enggak sih katanya sih yang dari kebunnya mana nih? Ikut. Yang dari kebun. Sedangkan rumah temen gue juga yang satu belakangnya kebun, yang kedua temen gue juga kebun. Gue juga bingung, jadi ini kata dia yang jahil gede gue katanya. Sosok Gede, tinggi besar gitu. Serem juga ya. Iya, habis dari situ kasih amalan-amalan, pantesan aja badan gue pada baret-baret ya. Karena tenaganya kuat katanya pas di ini sama bokap gue juga. Tapi taunya
nggak tinggi gede doang. Awalnya ini jadi gue diceritain nih pas gue sadar sama nyokap sama bokap gue. Jadi pas posisi gue di kamar itu, pas nggak sadar gue ngamuk-ngamuk sampai ada baret di tangan gue. Terus yang ada di sekeliling gue tuh kayak kipas angin, lemari, sama pintu pun rusak. Nah, nggak lama kemudian yang kata gue langsung tiba-tiba sadar nggak sadar di ruang tamu tuh, taunya bokap gue lagi tidur, gue minta gendong. Bokap gue lagi tidur, sadar. Jadi gue minta gendong katanya ke bapak gue. Dari situ jadi kata bokap gue kayak anak kecil gitu minta digendong. Tapi kata si orang pintarnya tadi barusan bilang tinggi besar. Nggak lama kan itu yang nyeritain nyokap gua tuh, kebetulan ada juga di situ tuh. Jadi ceritain pas awalnya ke orang pintar itu, awalnya sih dia ngamuk-ngamuk di kamar. Terus anehnya dia ke ruang tamu minta gendong ke bapaknya lagi tidur, dimintain gendong. Kata orang pintarnya, bisa jadi yang pertama itu tuh sosok anak kecil kan. Yang ikut mungkin. Nggak lama ganti. Kayak yang gede itu. Itu keresing apa gimana? Tahu dah. Yang berontak itu yang gede itu. Pokoknya sosoknya ternyata nggak cuma hanya satu. Beberapa lah ya. Iya, yang mungkin itu karena gua nggak sadar, gua nggak tahu, jadi tahunya dari cerita. Dari kata gua. Alhamdulillah nyampe situ gua sadar, kembali normal lagi, kehidupan sehari-hari normal lagi mungkin. Ya dari situ gua mikir rasanya kesurupan. Awalnya kan ya nggak tahu ya karma atau apa ya, gitu ya. Bisa jadi karma itu. Gua percaya yang kesurupan. Ya, rasanya gimana? Rasanya itu ternyata sakit badan gua, sakit. Pada sakit. Nggak mau lagi deh. Ya, rumah sakit pas masuknya sakit itu ke badan gue juga sakit. Nggak mau lagi deh. Udah itu sih pengalaman kecil gue sih. Ya selebihnya ya balik lagi. Ya udah, itu doang sih. Oke guys, itu cerita dari Bro Picung alias Restu ya. Pengalaman dia waktu kesurupan. Bisa diambil hikmahnya, jangan coba-coba lo. Nanya-nanya pengen kayak gini nanti kejadian lo. Jangan. Oke, paling itu aja ceritanya. Next video lah, di video berikutnya di Boris Obrolan Mistis. Oke. Jangan lupa like, share, and comment. Bantu channel ini, oke? Biar makin maju lagi. Oke, paling itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.